Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gitu dong. Kok kurang semangat sih? Coba lagi ya semuanya. Pagi. Gitu dong. Perkenalkan, nama saya Umi Rofika, biasa dipanggil Umi. Nah, di sini saya akan menjadi pembimbing dalam terapi aktivitas kelompok. Pada hari ini, kegiatan ini kurang lebih 30 menit. Tujuannya adalah agar teman-teman di sini saling mengenal dan memahami hal-hal aneh apa yang dirasakan oleh teman-teman. Nah, kemudian sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai ya. Di sini saya nggak sendiri, tapi ditemani teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Amalia. Di sini saya sebagai CO leader. Saya biasa dipanggil Suster Cindy. Saya yang akan mengkoordinasi jalannya acara ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Parigi. Di sini saya sebagai observer, pengamat jalannya aktivitas kelompok ya. Halo, perkenalkan saya Merlin Puspitasari. Saya sebagai fasilitator 1 untuk menemani Bapak dan Ibu untuk memotivasi kegiatan terapi aktivitas kelompok ini. Hai, perkenalkan saya Prawati Ip, saya sebagai fasilitator 2. Ibu Bapak bisa memanggil saya Suster Ip ya. Baiklah, jadi sekarang bisakah Bapak dan Adik memperkenalkan nama kepada kami? Nama saya Haryuni, bisa dipanggil Admum. Nama saya Siska Syafila, bisa dipanggil Siska. Nama saya Cantika Fortuna, biasa dipanggil Cantika. Nama saya Sipa Maulida, biasa dipanggil Sipa. Nama saya Muhammad Perus, biasa dipanggil Perus. Baiklah, yang sudah memperkenalkan. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Baiklah, di sini saya akan menanyakan, apakah di sini masih ada yang merasa jengkel atau kesal? Kadang-kadang, Sus. Baiklah Bapak dan Ibu, jadi terapi aktivitas kelompok yang kita akan laksanakan ini yang pertama bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda yang muncul ketika marah. Apa saja hal yang menyebabkan Bapak atau Ibu marah? Lama kegiatannya kira-kira kurang lebih 30 menit. Dan jika nanti Bapak atau Ibu mau meninggalkan ruangan, diharapkan Bapak meminta izin terlebih dahulu ya. Di samping Ibu Bapak ada perawat fasilitator, Ibu Bapak bisa bilang ke perawatnya ya. Serta Bapak-bapak diharapkan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Apakah Bapak dan Ibu taat? Bagaimana? Apakah semua siap? Bersedia, Sus. Siap, Sus. Siap, Sus. Nah, jika semuanya pada siap, sebelumnya saya ingin menanyakan nih, apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta Adik tahu ciri-ciri dari marah itu seperti apa? Saya marah dengan mengatukkan rahang. Kalau saya ketika marah membanting-banting bareng, Sus. Kalau saya ketika marah yaitu memukul orang yang dekat dengan saya, Sus. Kalau saya mata melotot, muka memerah, dan terasa panas. Kalau saya sedang marah, sering berteriak-teriak dan mata melotot, Sus. Nah, benar banget. Ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu beserta adik.
Nah, setelah itu saya ingin menanyakan juga nih, tadi kan ciri-cirinya. Kalau penyebabnya dari marah itu ada yang tahu tidak? Coba sebutkan mulai dari Ade Harnum. Saya marah ketika TV dan lampu kamar dimatikan, Sus. Kalau saya marah karena mendengar suara yang nggak tahu sumbernya dari mana, Sus. Kalau saya marah pada saat diselingkuhi, Sus. Kalau saya marah ketika keinginan saya tidak dipenuhi, Sus. Kalau saya marah ketika sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya, Sus. Dan ketika Bapak dan Ibu serta Ade marah ini, biasanya apa aja sih yang dilakukan ketika marah? Kalau saya mengancam orang yang tidak mau menuruti saya. Kalau saya membanting-banting barang, Sus. Kalau saya memukul orang yang saya tidak suka, Sus. Saya sama dengan yang dilakukan Cantika, Sus. Biasanya berteriak-teriak, Sus. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak, Sus. Tidak, Sus. Tidak, Sus. Coba sekarang ada yang bisa contohkan bagaimana cara memarahi orang? Saya bisa, Sus. Coba Bapak Petrus contohkan. Baik, Sus. Kamu itu ya, sudah saya bilang, kan saya tidak suka dengan makanan yang terasa pedas. Masih saja kamu membuat makanan pedas itu. Bisa masak nggak sih? Tahu bumbu dapur nggak? Wah, galak sekali Bapak Verus. Apa ada lagi yang ingin mencobanya? Saya, Sus. Wah, hebat deh Harnum. Boy, siapa ini yang mati lampu kamar mandi? Udah tahu gua suka kalau kamar mandi dalam kondisi gelap. Awas aja kalau ketahuan orang yang udah matiin lampu kamar mandi. Wah, seram sekali Ade Harnum ini. Coba apa ada lagi yang ingin mencobanya? Saya, Sus. Nah, coba ini ambil botolnya. Seperti ini, Sus. Iya. Wah, kencang sekali lemparannya. Nah, coba saya mau tanya, kira-kira apa yang Bapak dan Ibu rasakan setelah marah-marah seperti tadi? Dan apa yang dirasakan saat melihat orang lain sedang marah? Muka saya terasa panas, Sus. Jantung saya berdebar cepat dan napas saya tidak beraturan, Sus. Kalau saya tersesak, Sus, tenggorokan saya perih gitu rasanya dan jadi sesak deh. Kalau saya, barang-barang yang tadinya utuh gara-gara saya rusakin, saya banting jadi pada rusak, Sus. Kalau saya, kuping saya sakit mendengar orang teriak-teriak, Sus. Kalau saya merasa kurang nyaman, Sus, karena suara yang berisik dan melihat barang-barang yang rusak berserakan. Nah, jadi hal-hal yang Bapak dan Ibu rasakan tadi itu merupakan dampak yang ditimbulkan karena perasaan marah yang tidak terkendali tersebut. Dari Ade karena teriak-teriak bisa kehilangan suara, Ibu Siska karena marah-marah barang-barang ibu banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi, dan Bapak Perus yang napasnya jadi tidak beraturan yang ditimbulkan dari perilaku marah. Apakah Bapak dan Ibu kalian merasa rugi? Rugi, Sus. Pak. Rugi, brother. Iya, brother. Nah, sekarang bagaimana perasaannya setelah melakukan stimulasi perilaku marah? Menjadi lumayan agak legaan sih, Pak. Menjadi lebih nyaman, Pak. Nah, ini contoh buat semuanya. Kalau setiap masalah itu dapat diatasi tanpa harus melakukan tindakan kekerasan. Coba
Sekarang saya ingin menanyakan lagi, apa saja tanda-tandanya yang ditimbulkan ketika marah? Saya marah dengan mengatuk rahang. Kalau saya marah dengan membantingkan barang. Kalau saya marah yaitu memukul orang yang saya tidak suka. Kalau saya marah, mata melotot, muka memerah dan terasa panas. Kalau saya sedang marah, sering berteriak-teriak dan mata yang melotot. Nah, dan Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya bagaimana gejala dari si perilaku marah tersebut. Nah, di sini saya akan menambahkan nih pertama dari Harnum ya. Nah, ada Harnum kan tadi kan berteriak-teriak. Nah, itu tidak hanya menyakiti untuk diri Ade Harnum sendiri, melainkan itu berdampak pada orang lain. Misalnya ketika orang lain beristirahat. Nah, istirahat orang lain akan terganggu. Nah, dan juga untuk Ibu Siska juga merasa selain rugi karena barang-barang yang sudah dilempar itu menjadi hancur. Nah, terus itu untuk Bapak dan Ibu udah bagus dalam menyampaikan penyebab dan tanda gejala dari marah itu. Nah, sudah dapat didiskusikan perilaku kekerasan yang pernah dan sering Bapak Ibu lakukan. Baiklah, kita sudah 30 menit melaksanakan TAK. Dan untuk di hari Kamis, nanti kita akan melakukan kegiatan TAK lagi dengan topik yang berbeda ya. Topiknya apa, Sister? Yaitu Bapak dan Ibu belajar cara mencegah perilaku kekerasan fisik. Kegiatannya kita mulai pukul 9 pagi di ruangan ini lagi. Dan waktunya sekitar 30 menit. Bapak dan Ibu, karena waktu sudah habis, sekarang kita tutup kegiatan ini dan Bapak dan Ibu bisa kembali ke aktivitas lainnya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, TAK pada hari ini sudah selesai ya. Langsung saja ke Suster Piki untuk observernya, silakan. Jadi di sini saya akan mengevaluasi jalannya TAK ya. Saya rasa TAK pada hari ini cukup lancar. Dan untuk pasiennya sangat kooperatif dan tidak ada yang keluar dari TAK. Menurut saya itu saja sih evaluasinya untuk pada TAK sesi 1 hari ini. Oke, terima kasih. Ya, untuk TAK hari ini berjalan dengan baik dan mungkin untuk kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi saja. Apakah ada yang ingin disampaikan, fasilitator? Tidak ada, Sus. Baiklah, jika tidak ada yang ingin disampaikan, kita tutup saja ya. Diakhiri dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.